Lintasan Pertamina Mandalika International Circuit yang belum mulus membuat sejumlah rider menggerutu. Permukaan aspal yang diklaim terbaik di dunia itu ternyata masih bermasalah ketika lintasannya diuji event kaliber MotoGP saat musim yang baru saja berlalu. Sang penyelenggara Dorna menilai ada aspek teknis yang harus dibenahi dengan meminta dilakukan pembersihan serta memperbaiki lintasan. Dari aspek teknis soal sirkuit ini terkesan luput dari pantauan pihak PT ITDC dan MGPA selaku BUMN yang melibatkan konsorsium perusahaan konstruksi negara lainnya untuk membangun sirkuit Mandalika. Padahal sebelumnya diklaim sebagai sirkuit yang dibekali dengan teknologi paling inovatif di dunia. Namun fakta lain terungkap, aspal terbaik di dunia itu akhirnya terkelupas di gelas tekanan ban motor-motor prototipe para pembalap. Sehingga bisa menggelar MotoGP Indonesia 2022. Selama tes pramusim MotoGP 2022 akhir pekan lalu, seluruh mata pecinta olahraga itu tertuju ke Mandalika. Puja dan puji soal pemandangan indah terdengar dari mulut para pembalap. Namun komentar negatif mencuat ketika menjajal trek pada hari Jumat pagi. Para pembalap terganggu dengan lintasan yang kotor dan retakan aspal di beberapa bagian, sehingga tes dihentikan sejenak untuk pembersihan. Keluhan masih berlanjut ketika ada pembalap yang terjatuh di area run-off. Batu kerikil terasa tajam serta menyakitkan. Dorna Sports serta FIM pun mengirimkan hasil evaluasi dan apa saja yang perlu diperbaiki. Direktur Utama ITDC Abdul Bar E. Mansur menjelaskan poin yang perlu diperbaiki. Senin kemarin kami mendapatkan masukan resmi dari FIM dan Dorna. Ada beberapa poin. Terkait sirkuit, pertama meningkatkan kebersihan. Perlu diinformasikan kami sedang dalam pembangunan besar-besaran. VIP Village, Grandstand, dan Kementerian PUPR juga sedang membangun jalan bypass di Mandalika. Itu berkontribusi besar pada debu yang masuk, dan karena turun hujan pada Kamis malam, maka kami harus membersihkan esok harinya, ujarnya. Kedua tentang trek, yakni kualitas debu, aspal, dan agregat. Kami mendapatkan masukan harus dilakukan perbaikan serta penyempurnaan berdasarkan tes. Kami selaku pemilik sirkuit bekerja sama dengan PT PP selaku kontraktor serta Road Grip Motorsports Indonesia sebagai konsultan Dorna berkomitmen melakukan apapun untuk menyempurnakan sirkuit tepat waktu sesuai standar keselamatan dan persyaratan, tambahnya. Sebelum proses perbaikan yang rencananya dimulai pekan depan, ITDC membuat grup komunikasi yang melibatkan perwakilan Mandalika Grand Prix Association selaku promotor, PT PP Persero, FIM, serta Dorna. Langkah ini diambil agar mereka bisa terus berkoordinasi dan memudahkan dalam homologasi. Homologasi sendiri merupakan satu tahapan yang sangat penting agar sebuah sirkuit dapat izin menggelar balapan. Ada beberapa bagian yang diperiksa, seperti kondisi aspal, area run-off, bangunan pit, fasilitas kesehatan, serta pagar pembatas. Menurut FIM Standard for Circuits, untuk menggelar MotoGP dibutuhkan lisensi grade A. Mandalika sendiri telah mengantongi lisensi grade B, sehingga bisa menyelenggarakan WSBK dan WSSP 2021. Untuk homologasi jadi tuan rumah WSBK, daftarnya sudah dijalankan kemarin dan diperiksa FIM, didampingi Dorna, IMI, serta wakil MGPA. Saran dan keharusan ini adalah hasil pemeriksaan bersama dalam rangka homologasi peningkatan dari grade B ke A, agar bisa dipakai jadi trek pembalap MotoGP, kata Priyandi Satria. Untuk perbaikan trek ini, kami buatkan satu grup WhatsApp yang terdiri dari wakil ITDC, MGPA, PT PP, FIM, dan Dorna. Dengan sendirinya membuat sirkuit lulus homologasi sehingga bisa dipakai jadi tuan rumah MotoGP.
Setiap hari mereka memantau diskusi di grup tentang bahan yang akan dipakai, metode yang akan diterapkan, dan tim dari Dorna sendiri langsung bertanya dengan pihak PTPP dalam grup. Jadi mereka sangat sadar dengan apa dan bagaimana yang harus dilakukan, serta hasilnya mungkin sudah tahu ekspektasinya. Tambah Priyandi Satria. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengungkapkan optimis trek tersebut bisa lolos homologasi. Mestinya dengan perbaikan yang kita lakukan, di mana lebih dari yang diminta, mestinya itu memberikan satu nilai lebih. Kalau bicara soal homologasi, harusnya itu sudah masuk dalam standar. Dalam grup komunikasi, walau ada sebagian yang di luar negeri, tetap jalan terus. Bahkan sekarang memeriksa material-material tidak hanya tergantung di sini, tapi juga yang di luar. Kami ajak video conference untuk mempercepat memastikan materialnya sehingga pelaksanaan lebih cepat. Pungkas Novel Arsyad. PT-PP Persero Tbk selaku konstruktor kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan kualitas terbaik dalam pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. FIM, Dorna Sport, dan ITDC mencapai kesepakatan untuk membenahi dan memperbaiki permasalahan aspal di lintasan sepanjang 4,3 km itu. Namun rupanya tidak seluruh trek akan diaspal ulang. Resurface hanya akan di bagian sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. Juga meliputi lurusan serta tikungan 1 yang banyak dikeluhkan pembalap MotoGP lantaran aspal terkelupas. Operator lokal Mandalika Grand Prix Association atau MGPA turut menjamin penggunaan teknologi terkemuka dunia guna memastikan area sirkuit Mandalika yang diaspal ulang telah memenuhi standar MotoGP. Jadi ada beberapa metode dan itu kita diskusikan dengan konsultan dari Road Grip Motorsports Indonesia yang memang punya standar kualitas MotoGP dunia, kata Novel Arsyad. Kita tidak tanggung-tanggung melakukannya. Yang pertama kita akan melakukan pengupasan. Lapis aspal yang teratas kurang lebih 4 cm di situ kita bersihkan untuk kita lakukan aspal ulang. Itu terjadi di beberapa tempat. Tidak seluruh lintasan yang ada di sana yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari RMI. Di situ kita akan lakukan yang terbaik. Walaupun sebetulnya yang terjadi hanya terjadi di beberapa titik. Tambah Novel. Novel mengungkapkan bahwa peralatan dan alat-alat berat telah berangkat ke Lombok dengan kawalan khusus dari kepolisian yang disiapkan oleh PTPP. Bahkan diungkapkan pula, PTPP sampai menyewa kapal khusus untuk membawa batu-batu dari Palu agar dapat segera tiba di Pertamina Sirkuit. Dan terkait pengerjaan, diharapkan dalam minggu depan pihaknya sudah bisa mulai bekerja. Jadi kami tidak ingin tanggung-tanggung untuk membuat kualitas terbaik dengan waktu secepat mungkin. Kami tidak akan mengubah atau mengganti spesifikasi, bahwa semua aspal yang dipakai untuk pelapisan ulang sesuai dengan spesifikasi. Kami ingin memberikan kualitas terbaik, tambah Novel. Sirkuit Mandalika dijadwalkan menggelar balapan MotoGP pada tanggal 18-20 Maret 2022. Event bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia itu juga akan menjadi lokasi perlombaan kelas Moto2, Moto3, serta kejuaraan Asia Talent Cup 2022. Musim ini, trek yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat itu telah diumumkan sebagai venue GT World Challenge Asia pada tanggal 21-23 Oktober. Setelah itu kembali menjadi tuan rumah WSBK pada tanggal 11-13 November. Demi keamanan, sirkuit ini bukan hanya untuk satu kali menggelar MotoGP, tapi terus setiap tahun. Dan setiap tahun itu tidak hanya MotoGP, tapi juga ada WSBK atau mungkin ada yang lainnya yang akan memanfaatkan sirkuit Mandalika, ucap Novel. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria mengapresiasi inisiatif PTPP untuk melakukan pengaspalan ulang. Saya berterima kasih kepada PTPP yang sebelum ini pun sudah langsung mengerahkan semua untuk melakukan perbaikan. PTPP siap memberikan yang terbaik dan ingin lintasan ini bukan hanya sekali pakai untuk MotoGP, sehingga memutuskan untuk melakukan perbaikan dengan cara yang terbaik, pungkasnya.